Oke, video kali ini saya akan review motor Matic dari Honda 150 cc yang biasanya itu dipakai bapak-bapak ya, favoritnya orang yang punya keluarga, yaitu Honda Vario 150. Nah, ini adalah Honda Vario 150 yang model terbaru. Kebetulan ini punya teman saya namanya Bro Ikhlas, yang saya sudah pernah review MT25 nya itu. Nah, ini adalah motornya yang lain. Ini yang tahun 2018, warnanya putih. Dan kalau kita lihat desainnya ini, secara siluet atau proporsinya itu memang dari Vario yang sebelumnya hampir sama ya, cuman ada beberapa detail dan juga perubahannya cukup signifikan di bagian desain. Kita lihat dulu yang bagian depan. Nah, untuk bagian depannya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Kalau ini dibandingkan dengan model sebelumnya, ini lebih sporty. Siluetnya itu mirip kayak CBR 250RR ya, perpaduan CBR 250RR dan Honda PCX 150 lah. Dan maaf ya, di sini ada semacam stiker atau tempelan, nih katanya yang punya pernah nabrak atau kesenggol gitu. Cuman ini dikasih gini karena bagian wikanya ini kayaknya retak deh tuh, sama yang sini juga. Nah, kita lihat dulu dari bagian lampu yang pasti. Untuk lampunya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari posisi jongkok, itu yang pertama dari lampu alisnya ini sangat panjang dan ada semacam garis-garis kecil juga ya. Dan C-nya ada di sini. By the way, ini full LED, jadi nggak ada yang pakai halogen. Coba kita nyalakan. Tuh, seperti ini nyala lampunya. Untuk C-nya seperti ini. Ini mika DRL dan juga C-nya jadi satu, cuman di bagian C-nya ini ada semacam mikanya itu bermotif atau ada semacam reflektor. Nah, ini untuk lampu dekatnya ada di bagian luar, ada dua lampu kanan dan kiri, dan di tengah ini adalah lampu jauh. Nah, ini lampu jauhnya. Untuk lampu belakang, nah lampu belakangnya ini juga menurut saya oke dan cantik. Menurut saya juga sporty, karena seperti ciri khasnya motorsport ya, dimana lampu belakang dan rem dan juga C-nya itu terpisah. Jadi lampu belakangnya ada di bodi, kemudian C-nya ada di spakbor. Ini ciri khas motorsport sih, dan bentuknya itu keren. Lalu ke depan lagi ya. Untuk bodinya ini perpaduan warna putih dan juga warna piano black atau hitam glossy. Jadi ini sih cukup elegan. Dan kalau kita lihat lagi di bagian cover tang atau cover speedometer, ini kalau kita bandingkan dengan Vario yang model sebelumnya itu ini lebih kecil ya. Jadi kelihatannya lebih sporty. Cuman di bagian sini ini terkesan lebih besar dan lebar. Kemudian kita ke kaki-kaki. Untuk spakbornya seperti ini ya. Ini spakbornya ikut bracket suspensi yang atas. Jadi kalau biasanya kan kalau motor sport ya terutama
itu biasanya ikut suspensi yang bawah sini, cuman ini ikut yang atas. Dan untuk suspensinya ini juga teleskopik seperti motor matic pada umumnya, dan ukurannya nggak terlalu besar sih. Kemudian untuk velgnya ini motifnya pakai 5 palang dengan bentuknya itu seperti ini. Ada 2 penyangga di setiap palangnya dan modelnya itu miring, jadi tidak tegak. Dan untuk bannya ini pakai merek Federal, tipenya FT293, ukurannya 90/80, ring 14. Kemudian kita ke bagian tengah. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, nah ini memang garis desainnya sangat sporty ya, cukup tajam-tajam dan banyak tekukan yang tegas-tegas, jadi cukup keren. Makanya banyak orang, terutama yang bapak-bapak itu lebih suka motor ini karena sportinya dapat dan juga praktisnya juga dapat. Nah, untuk remnya seperti ini ya. Ini piringan cakramnya bentuknya bergelombang, jadi lebih cepat melepas panas. Kemudian untuk rem atau kalipernya ini menggunakan kaliper Tokicho dengan 1 piston. Jadi lumayan cukup lah kalau 1 piston untuk sebuah motor matic yang enggak terlalu besar. Dan ini kebetulan yang tipe kombi brake ya. Ya memang untuk Vario ini tidak ada varian ABS, jadi paling tinggi itu varian kombi brake. Kemudian untuk bodi belakang ya seperti yang saya bilang tadi, ini bodinya cukup sporty dan elegan, apalagi dengan logo ini ya. Vario 150 nya itu pakai emblem yang emboss atau yang timbul dan warnanya chrome, jadi perpaduan pas antara bodi warna putih dengan emblem timbul seperti ini. Terus di sini ada tulisan PGM FI atau fuel injection di bodi warna hitamnya. Lalu kita ke joknya seperti ini ya, seperti pada umumnya motor matic, terutama di Honda, entah itu di Honda Beat ataupun Honda Scoopy, itu seperti ini joknya. Kulitnya itu nggak polos, tapi ada semacam lubang kecil-kecil ya. Lubangnya itu tidak bolong atau berlubang, cuman lebih ini sih, lebih ada teksturnya. Mungkin ini bertujuan bisa ini ya, mempermudah sirkulasi udara ketika kita duduk, terutama di bagian pantat. Nah, untuk behelnya seperti ini. Behelnya ini berwarna gunmetal, cuman untuk garisnya itu menyatu dengan garis bodi tuh, jadi seperti ini kalau kita lihat. Dan ini menyambung. Kemudian kita ke bagian mesin deh, atau yang kaki-kaki belakang. Untuk kaki-kaki belakang ini untuk suspensinya pakai monoshock, jadi cuma 1 ya, tidak 2 seperti di kompetitornya yaitu Yamaha Aerox 155. Jadi ini hanya 1 di sebelah kiri saja. Nah, untuk ban dan velg, untuk velgnya ini motifnya sama dengan yang depan, pakai palang 5 dan ini lebarnya 2,5 inch. Kalau yang depan tadi itu pakai 1,85 inch. Dan untuk bannya ini juga sama, pakai Federal tipe FT293, ukuran 100/80, ring 14. Nah, untuk knalpot, ini knalpotnya saya suka sih, modelnya itu mirip dengan CBR atau CB150R ya. Tuh, jadi lebih sporty dan lebih keren. Kemudian untuk mesin, saya akan bahas melalui narasi berikut ini ya. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin Honda Vario 150 ini. Kapasitasnya 149,3 cc SOHC 2 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 57,3 kali 57,9 mm, membuat penyaluran tenaganya linear dari bawah hingga atas. Rasio kompresinya 10,6:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 92. Tenaganya 13 HP di 8500 rpm dan torsi 13,4 Nm di 5000 rpm. Oke, kita kembali ke video. Sekarang saya akan coba naik untuk melihat kokpit secara singkat bagaimana.
Nah, untuk kokpitnya seperti ini ya. Ini seperti motor matic pada umumnya, cukup simple, nggak terlalu mewah seperti di Maxi Scooter atau di saudaranya ya, Honda PCX 150. Ini kelihatan lebih simple dan lebih ringkas. Untuk tempat penyimpanannya yang di kanan kiri sini ada laci, cuman bentuknya ini terbuka ya, tidak tertutup. Dan untuk volumenya ini lebih besar yang kiri, yang kanan cukup kecil. Jadi kalau kita taruh remote seperti ini, dia akan seperti itu. Kemudian di sini ada semacam pengait untuk kalau kalian habis belanja ya, bawa kantong kresek atau gimana, bisa dikaitkan di sini. Jadi lebih oke. Dan di sini cukup lega, dimana tidak ada bodi yang ke atas gitu ya, jadi rata kanan dan kirinya. Jadi kalau naruh barang apa-apa bisa lebih oke. Nah, untuk kuncinya ini yang 150 cc, jadi pakai keyless. Jadi seperti ini ya bentuknya, ya umum sih. Cuman untuk cara menghidupkannya ini menurut saya cukup ribet atau kurang simple, dimana kita harus mencet tombol starter seperti ini. Nah, baru kita putar. Beda sama di PCX yang tekan di tombol sini ya, tekan di sini langsung diputar. Kalau ini nekannya lewat tombol starter. Nah, mumpung saya hidupkan, saya akan perlihatkan pada kalian info speedometer atau multi information displaynya apa aja. Nah, di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, penunjuk kecepatan, kemudian di sini ada indikator kalau waktunya ganti oli, kemudian di sini ada jam, kemudian di sini ada total, mungkin ini odometer ya, dan di sini ada ukuran secara real time konsumsi bahan bakar kita. Jadi kalau kita semakin irit, maka ukurannya akan semakin tinggi, begitu sebaliknya. Nah, untuk di info total ini kita bisa rubah melalui tombol select di sini. Di sini ada trip A, trip B, kemudian konsumsi bahan bakar kilometer per liter. Di trip A nya itu 52,6 km per liter. Ini sangat irit sih untuk sebuah motor 150 cc. Kemudian ini ada voltase atau tegangan aki atau baterai, ini 11,9 volt. Kemudian kembali ke total. Dan di sini ada dua tombol, select dan set. Kalau select tadi untuk merubah info odometer, kalau set ini untuk merubah info jam. Dan di sini ada logo Honda. Nah, ada yang lupa, di info speedometer ini belum saya sebutkan untuk lampu indikator ya. Saya urut dari yang paling kiri. Di sini ada sein kiri, kemudian indikator keyless atau kunci keylessnya, kemudian lampu jauh, cek engine, suhu, indikator ISS, baterai, lalu ada sein kanan. Dan di sini ada lampu berwarna merah ya, yang menandakan motor ini punya alarm atau seperti di Moge itu biasanya ada immobilizernya. Kemudian untuk tombol-tombol di stang, di sini ada tombol idling stop system. Ya, kalian tahu lah fungsi dari tombol ini. Ini kita bisa hidupkan dan dimatikan. Kemudian di sini ada starter. Dan di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan sein. Jadi tidak ada pas beam ya. Wajar lah motor matic. Nah, di sini yang cukup berguna, di sini ada pengunci rem. Jadi kalau kita parkir di tempat yang kurang datar, itu kita bisa gunakan pengunci ini ya sebagai pengganti rem parkir lah kalau di mobil. Nah, untuk spionnya seperti ini ya. Kalau untuk ukuran spionnya sendiri sih ini cukup normal. Cuman yang saya kurang suka itu di bagian tangkainya ini terlalu tinggi. Jadi kalau saya sendiri sih nggak terlalu terbiasa ya pakai spion yang modelnya tinggi kayak gini. Jadi kesannya kayak gugup gitu, dan lebih rentan kalau kesenggol spion mobil ataupun kalau melewati tempat yang sempit atau masuk garasi yang mungkin lebarnya itu nggak terlalu lebar ya. Tapi oke sih untuk kelas matic medium. Oh ya, yang belum saya bahas itu adalah bagasinya,
karena ini motor matic kan, yang dicari kan pasti kepraktisan. Jadi saya akan lihat untuk bagian bagasi. Nah, membukanya lewat tombol tadi. Nah, untuk bagasinya seperti ini ya. Ini sih untuk kelas matic medium. Ini lega. Cuman di sini ada ini ya, tonjolan, karena ini untuk mengakomodasi mesin yang ada di bawahnya. Kalau ketika suspensinya itu bekerja ya. Tapi cukup luas sih. Kayak misalnya ini ada mantel, kita taruh sini itu masih ada sisa ruang yang banyak. Bahkan untuk mantel 3 lagi bisa masuk sih. Dan bagian joknya sini ada cekungan lagi, jadi bisa lebih lega. Nah, untuk bagasinya ini bisa muat helm, cuman untuk helm halvis ya. Dan mungkin hanya beberapa tipe, karena di beberapa tipe itu ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa masuk. Tapi oke sih kalau bisa muat helm, karena kalau bisa muat helm otomatis bagasi akan besar dan bisa menaruh barang selain helm. Kemudian untuk tangki bahan bakar seperti ini ya. Untuk kapasitasnya segini, dan untuk membukanya sih normal, jadi seperti ini. Cukup oke sih. Oh ya, terakhir yaitu bagian footstep. Yang belakang ini footstepnya tidak dilengkapi karet ya, jadi pakai bahan seperti besi atau aluminium sih ini, jadi tidak ada karet ya. Bagi kalian yang pakai alas kaki yang mungkin mudah licin, hati-hati kalau kalian memijak di footstep ini, soalnya cukup licin sih kalau nggak ada karetnya. Nah, untuk yang depan seperti ini sudah saya bilang tadi ya, ini nggak terlalu lega sebenarnya, cuman enaknya itu datar, jadi kanan kiri itu menyambung seperti ini, tidak seperti di kompetitornya yang di sini tuh ada penghalang lagi. Oke, untuk video test ride-nya saya akan sambung di video selanjutnya ya. Untuk itu jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, share ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @modanero138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.